Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada video kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang kato nanampe. Mungkin sudah banyak yang sering mendengar kato nanampe. Pasti banyak yang berpikir tentang kata mendaki, kato menurun, kato malereng, kato mendata. Pasti banyak yang berpikir itu kan. Tapi kita tidak membahas itu. Kita membahas kato nan ampe. Apa itu kato nan ampe? Ada kato pusako, ada kato mufakat, ada kato dahulu batapati, ada kato kudian kato bacari. Apa saja arti dari tiap-tiap kato tersebut? Mari kita bahas. Kita akan membahas kato nanampe tersebut berdasarkan sumber dari buku Tambo Alam Minangkabau yang dikarang oleh Ibrahim Datuk Sanggono. Di sumber kita adalah buku. Bagaimana menurut buku tersebut kato nanampe tadi? Langsung kita bahas satu persatu. Menurut buku ini ya. Jadi dalam buku ini kato nanampe itu merupakan kato tersirat. Sedangkan arti sebenarnya tidak lain daripada norma-norma dan peraturan-peraturan di Minangkabau. Peraturan tersebut berupa ketentuan-ketentuan yang diungkapkan dalam bentuk petatah, petitih, peribahasa dan lain-lain. Kesemuanya itu dijadikan pedoman, dihayati serta diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan urutan sejarah, terdapat atau lahirnya kata-kata yang mengandung norma-norma tadi dan bagaimana pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka dalam adat Minangkabau, kata tersebut dalam adat adalah sebagai berikut. Yang pertama tadi ada kato pusako. Kato pusako itu diwarisi dengan pengertian segala ketentuan-ketentuan yang telah dituangkan dalam bentuk petatah petitih dan lain-lain merupakan peninggalan-peninggalan nenek moyang orang Minangkabau pada masa dahulu, terutama dari tokoh-tokoh adatnya, yaitu Datuk Katumanggungan dan Datuk Parapatiah nan Sabatang. Jadi yang termasuk kato pusako dapat dikemukakan sebagai berikut. Nan babarih nan bapahe, nan baukuan nan bajangko, mamahe menuju barih, tantang bana lubang kata buat, manabang menuju pangka, malantiang menuju tangkai, tantang buah kalareh, kok menggayung sabana putui, malantiang sabana lareh. Jadi hakikat kato pusako terletak dalam bakato sapatah sadang. Dalam kato sapatah, yang penting putus, yang biang tembus. Pada kata pusaka tidak ada kompromi atau toleransi. Tidak ada sanggah, banding, tidak ada ulur dan tarik, tidak ada tolak ansur. Rumah sudah tukang dibunuh, nasi masak periuk pecah. Dengan pengertian semua apa yang dikemukakan oleh kata pusaka hendaklah dipedomani
dan diamalkan secara konsekuen. Maksudnya diamalkan dengan perbuatan langsung. Yang kedua ada kata mufakat. Kata mufakat merupakan hasil permufakatan melalui musyawarah tentang memecahkan suatu masalah. Atau hasil permufakatan itu bisa juga menghasilkan ketentuan-ketentuan yang bermanfaat bagi kehidupan bersama. Kata mufakat juga memberikan kesempatan bahawa sesuatunya dapat disesuaikan dengan situasi asal ada kemufakatan. Di sini juga memperlihatkan bahawa adat Minangkabau itu bukan statis melainkan dinamis sesuai dengan zamannya. Mencari kata mufakat dikatakan dalam adat sebagai berikut. Dicari rundiang nan sayu, bayoyo joadiak, ba tido-tido jo kakak, ba mana-mana jo bundo, dibulekkan ayah ke pemuluh, dibulekkan kato jo mufakat, buruak dibuang jo etongan, elok ditarik jo mufakat. Bila sudah diperoleh kesepakatan, barulah dilaksanakan secara konsekuen. Sebagaimana dikatakan, kok lah dapet kato sabuah, kok bulek pantang basudui, kok pipih pantang basandiang, tapawik makanan lantak, tak kurang makanan kunci. Dalam mencari kata mufakat tidak dikenal sistem suara terbanyak. Oleh sebab itu, perbedaan pendapat, maka persoalan ditangguhkan terlebih dahulu, sehingga berbeda pendapat itu dapat lagi berfikir dan biasanya diadakan perembukan. Jadi dalam kata mufakat tadi tidak dikenal istilah voting, suara terbanyak, tetapi kembali ditangguhkan untuk kembali dipikirkan, untuk kembali dirembukkan sampai bertemu kata mufakat tadi. Yang ketiga, kato dahulu batapati. Kata dahulu ditepati mempunyai pengertian bahawa segala ketentuan yang telah disepakati, baik keputusan dalam memecahkan sesuatu masalah ataupun norma-norma yang telah disepakati untuk kepentingan hidup bersama, tidak boleh menyimpang dari hasil kesepakatan tadi. Kalau terjadi penyimpangan berarti tidak ditepati apa yang telah diputuskan atau diikrarkan tersebut. Jadi ketentuan adat mengatakan, pitaruh indak dihunikan, pasan indak dituruti. Contoh dari kata dahulu ditepati seperti janji yang telah dibuat sebelumnya. Dan janji ini hendaknya ditepati oleh kedua belah pihak. Dan dalam adat dikatakan, janji harus ditepati, ikrar harus dimuliakan. Berarti kato dahulu batapati merupakan hasil dari kesepakatan tadi. Jadi hasil ikrar harus dimuliakan, janji yang telah dibuat harus ditepati. Itulah kato dahulu batapati. Yang keempat, kato kemudian kato bacari. Kata kemudian kata dicari dapat ditafsirkan atas dua pengertian. Jadi bisa diartikan jadi dua pengertian. Dalam pengertian positif dapat diartikan bahawa adanya pemikiran baru yang lebih baik daripada yang disepakati sebelumnya. Tapi dengan ada alasan tertentu. Pikiran indak samo sekali tumbuh
ingatan indak sekali tibu. Begitulah adat mengatakan. Dengan pengertian ada kesepakatan untuk memperbaiki, mengubah segala yang telah diputuskan sebelumnya, asal saja ada kesepakatan bersama. Dan ada pengertian dalam arti negatif, yaitu adanya keinginan untuk menolak terhadap apa yang telah diputuskan tanpa dasar yang kuat, sedangkan sebelumnya sudah menerima apa yang telah disepakati. Menurut adat, orang yang bersikap seperti itu dikatakan, kok duduknya alah bakisah, kok tagaknya alah bapaliang, mancaliak je sudik mato, bajalan di rusuk labuh. Jadi kata kudian kata bacari tadi mempunyai dua makna positif dan negatif. Positifnya, kita bisa merubah kesepakatan yang telah dibuat dengan alasan-alasan tertentu yang sifatnya menjadi lebih baik. Sedangkan dalam arti negatifnya, kesepakatan yang telah dibuat, kesepakatan yang telah ada, dan ada pihak yang ingin merubahnya tanpa dasar yang kuat, sehingga kemufakatan terjadi menjadi rusak. Itulah makna negatif dari kata kudian kata bacari ini. Itulah kita bahas kata nanampe tadi, kata pusako, kata mufakat, kata dahulu batapati, kata kudian kata bacari. Kata pusako merupakan warisan yang sifatnya mutlak dan harus dipodomani. Yang kedua, kata mufakat. Kata mufakat tadi hasil dari kemufakatan yang sifatnya tidak ada voting atau suara terbanyak dalam pemilihan kata mufakat. Apabila belum menemukan kata mufakat, maka diberikan waktu lagi untuk berfikir, sehingga dirembukkan kembali sampai menemukan kata mufakat. Yang ketiga ada kata dahulu batapati, merupakan kelanjutan dari kata mufakat tadi. Apa yang telah disepakati, apa yang telah diikrarkan harus dimuliakan, dan janji yang telah dibuat harus ditepati. Yang keempat yaitu kata kudian kata bacari. Ia memiliki dua makna, negatif dan positif. Positifnya merupakan keinginan untuk merubah kesepakatan, keinginan untuk merubah kesepakatan ke arah yang lebih baik, tentunya melalui mufakat atau permusyawaratan terlebih dahulu. Sedangkan dalam arti negatifnya, merubah kesepakatan yang telah ada tanpa dasar, tanpa argumen yang kuat, sehingga merusak kemufakatan yang telah ada. Itulah kita simpulkan pembahasan kita tentang kata nan ampe tadi. Bagaimana? Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada kekurangan, silakan ditambahkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.